Kita mulai ya teman-teman semua. Buat absen boleh coba dengar suara dulu. Anita? Anita hadir? Kosimon hadir? Hadir. Jessica? Dede? Mantap, mantap. Koharta? Cijen? Hadir. Hadir ya? Nugi? Rahman? Dahsyat, yes. Tinta? Taufik? Oke. Aman. Hadir ya? Hargawati? Ini ada. Hadir. Hargawati? Nggak boleh keluar. Kiki? Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya mau sharing tentang gimana sih kita menang dari kondisi ini. Nah, sebelum kita mulai, kita coba renungkan sejenak deh, ambil satu waktu. Kan kondisi corona ini kan kasarnya bisa dibilang kondisi kejadiannya pandemik, krisis pandemik, yang mungkin kejadian itu cuma 100 tahun sekali. Kalau misalnya ternyata ini kejadiannya sampai akhir tahun, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Terus yang kedua, kalau ternyata pemerintah Amerika kan sekarang udah prepare bukan sampai akhir tahun aja nih, tapi sampai tahun 2022. Nah, apa tuh yang perlu kita lakukan? Kira-kira apakah kita bisa berbisnis dengan cara yang sama, atau ada hal yang perlu kita ubah? Kemarin ada sempat ngobrol-ngobrol sama tim, terutama ada Taufik ngomong gini, kalau nggak berubah, kita punah katanya, kata Ko Taufik. Benar ya, Ko ya? Nah, kita coba renungkan sejenak. Nah, kalau kondisi ini terus terjadi, apa yang perlu kita lakuin nih supaya ada perubahan juga buat kita punya bisnis? Nah, oke. Sebenarnya semua adalah tentang mindset. Ya. Kejadian yang sama, itu semuanya netral. Halo? Hari ini kita senang kita bisa berbagi antar pulau ya. Bu Janet ikut 2 meeting nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, semuanya tentang mindset. Karena segala suatu hal yang terjadi sifatnya netral. Nah, tergantung bagaimana kita meninterpretasikannya. Kayak contoh, teman ada yang pernah dengar tentang kisah penjual sales yang dikirim ke Papua nggak? Jadi ada seorang sales, dia dikirimlah ke Papua. Salesnya namanya Ahok, ya. Si Ahok dikirim ke Papua nih. Dia lihat, wah, kayaknya ini semuanya nggak ada yang pakai BH nih. Kebetulan perusahaan Ahok nih jualan BH. Dia bilang, bos, gila, di sini susah banget. Nggak ada yang pakai BH. Dan nggak ada yang mau pakai BH gitu. Akhirnya si Ahok, yang BH-nya tadi mau dikirim, udah dikirim ke Papua, Ahoknya ditarik. BH-nya dibiarin. Dia kirimlah si Budi ke Papua tersebut. Si Budi lihatnya hal yang berbeda. Dia lihat adalah, gila bos, di sini nggak ada yang pakai BH. Gue tinggal edukasiin aja nih, gimana cara pakai BH, dan manfaatnya apa nih, supaya gini. 3 hari berlangsung, 1 kontainer habis. Bos, kirim lagi 2 kontainer. Nah, dan 2 kontainer pun juga habis juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya perihal yang sama. Tapi adalah bagaimana cara kita memandangnya. Kalau kita anggap kondisi pandemik ini sebagai masalah, ya tentu akan jadi masalah. Tapi kalau kita ambil poin yang lain, bahwa kondisi sekarang pandemik justru malah lebih memudahkan kita nih. Kenapa? Karena satu, closing sekarang kita nggak perlu namanya tatap muka, bisa pakai online. Kedua, kita meeting, kalau tadinya ketemu orang mesti pakai transport, waktunya, biaya, sekarang nggak perlu. Ketiga, tadi sehari cuma bisa ketemu 4 orang. Karena sekarang ketemunya di dunia virtual, 1 hari 10 orang pun juga dijabanin. Nah, jadi semua adalah tentang mindset.
Nah, mindset ini yang paling penting nih, yang harus kita miliki di kondisi saat ini. Kenapa? Karena kondisi sekarang netral. Tapi kalau kita pikirnya ini jadi masalah, wah, ya akan jadi masalah. Sebaliknya juga kalau kita pikir ini adalah sebagai peluang, tentu ini akan jadi peluang buat kita. Nah, sebenarnya kemarin ada sempat dikirim sama Kak Taufik ya, dari data dari Liputan 6 gitu ya. Di kondisi dunia usaha seperti ini, pandemi corona, kira-kira sektor apa aja sih yang tertekan atau sulit bertahan? Satu, udah pasti restoran. Kemarin saya punya teman, dia punya restoran ikan bakar Cianjur, dan restoran lainnya, itu dibilang penurunan secara total itu 65%. Tapi uniknya, ada di beberapa daerah yang nggak turun. Contohnya di mana? Di Jakarta Selatan. Kemudian di Jakarta Selatan itu nggak turun sama sekali. Sama di Surabaya. Jadi orangnya cuek. Jadi customer behavior pun juga akan pengaruh. Kemudian pertambangan, perdagangan, hotel, udah pasti ya, Traveloka layoff-nya banyak banget. Penerbangan, yang meningkat apa? Makanan. Tapi makanan adalah makanan yang bisa dikirim. Retail, kesehatan, produk kesehatan pribadi, kemudian teknologi IT. Kita lihat Zoom dalam waktu yang pendek, dia bisa profit sampai ratusan triliun. Kemudian yang bertahan apa? Nah, ini ada listrik, gas, perikanan, dan yang lainnya, yang memang biasa-biasa aja. Gitu. Cuma bahkan, kalau mungkin perikanan, di sini kita ada juga teman kita yang di bisnis seafood ya, Om Simon. Itu ada pengaruhnya juga. Jadi, supply-nya banyak, cuma karena permintaan restorannya berkurang, akhirnya banyak barang yang nggak gerak gitu. Nah, sedangkan kita nih ada di sektor yang meningkat. Kita ada di sektor kesehatan. Jadi beruntung lah buat kita semua ya. Nah, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk mencari kesempatan, bukan cuma meratapi nasib. Jadi kita tahu memang kondisi pandemik ini pasti akan ada dampak. Kita tadinya bisa keluar, sekarang nggak bisa keluar. Kita ikutin program dari pemerintah. Tapi sebenarnya adalah kesempatan buat yang terbesar buat kita. Kenapa bisa jadi kesempatan yang besar? Satu, kalau teman-teman sadari, klien ini lebih banyak waktu. Jadi saatnya kita untuk bina relationship sama mereka. Tadinya mungkin kita WA-nya dulu mungkin pagi dibalasnya 1 jam kemudian, sekarang mungkin 5 menit kemudian udah bisa dibalas. Kemudian yang kedua, ada nggak kalau ketika kita bina relationship, ada mereka yang bilang, wah sekarang kayak lagi susah ya, gini. Ada suami gue kena layoff nih, kena di PHK gitu ya. Kemarin ada salah satu klien saya kena PHK. Nah, mungkin ini adalah waktu yang terbaik buat kita tawarin dia untuk bisnisnya mereka gitu. Yang ketiga adalah hemat waktu dan hemat uang. Tadinya kita perlu ketemu orang, perjalanan aja mungkin sekitar 2-3 jam. Tapi kalau dengan kondisi seperti sekarang, kita nggak perlu habisin waktu tersebut. Tadinya kita perlu ketemu orang, perlu butuh transport, butuh parkir. Bahkan kita kadang-kadang kalau ketemu di coffee shop, kita John, matiin aja John itu John. Iya. Sorry ya, gue matiin dulu ya. Oke, lanjut ya. Kita bisa lebih hemat waktu dan lebih hemat uang. Kenapa? Tadinya saya bikin janji temu sama orang 1 hari paling 4. Ya. Dengan kondisi work from home ini, saya bisa janji bahkan sampai 7, bahkan sampai 10. Kenapa? Karena kita nggak perlu namanya pindah-pindah tempat. Kita bisa langsung, oke ini setengah jam, beres. Setengah jam, beres. Setengah jam, beres. Dari segi uang pun kita jauh lebih hemat. Kenapa? Karena kita nggak perlu berpergian tuh. Ya. Kita nggak perlu namanya bayar parkir. Kita nggak perlu namanya beli makan yang fancy-fancy. Ngikutin sesuai dengan ininya. Kita bisa cukup dengan makan di rumah aja. Kita pilih makanan yang sesuai sama kita gitu. Jadi secara uang pun juga akan lebih hemat. Terus yang terakhir, ini adalah fully digital dan bisa di scale up. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang kondisi generali kan
hari Senin ini akan launching namanya iPurpose, itu bisa langsung dipakai gitu. Jadi kita bisa closing jauh lebih mudah, nggak perlu namanya tatap muka, orangnya udah oke, kita bisa langsung closing on the spot gitu. Nah, bisnis yang bertahan di kondisi pandemi seperti ini ada apa aja sih? Satu, udah pasti kasih solusi, ya. Kondisi pandemi ini ada dua, kita lihat. Satu adalah orang takut kena namanya corona, ya, karena salah satu yang bikin penjualan bagus adalah FOMO, fear of missing out. Dia takut kalau nanti dia nggak beli sekarang, nanti ketika pas dia nanti mau beli nanti, itu belum tentu masih bisa diterima. Karena kita tahu bahwa kondisi corona ini kalau misalnya orang kena, ada 25% chance untuk paru-parunya itu rusak, gitu. Yang kedua, bisnis yang bertahan di kondisi seperti ini apa? Adalah bisnis yang nggak perlu modal, bisnis yang nggak perlu pusingin stok barang, bisnis yang nggak perlu namanya bayar gaji karyawan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan, kalau kita bisnis konvensional, kayak contoh ada salah satu klien saya, dia jualan jewelry, dia punya kurang lebih 70 store. Satu store kurang lebih 30 karyawan. Berarti ada 2.100 karyawan yang sampai hari ini dia tetap bayar gajinya. Kenapa? Karena kalau dia pecat, nanti dia perlu waktu lagi untuk cari lagi gitu untuk karyawannya. Jadi banyak bisnis yang kasar profitnya, revenue-nya 0, tapi expense-nya terus jalan. Nah, bisnis yang bagus apalagi yang punya passive income, ya. Kemudian yang bisa dilakukan di rumah dan bisa dikontrol di mana aja. Nah, salah satunya adalah bisnis kita ini yang kita jalan generally. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, saya mau coba ini ya, kita dua arah gitu teman-teman ya. Yuk kita coba sama-sama review. Kalau dari data yang saya dapat, rata-rata income leader di IND 50 juta. Ya. Jadi kalau kayak halo? Kalau kayak misalnya kita yang di atas, income gua lebih dari 50 juta. Ya udah nggak apa-apa, ini rata-rata teman-teman ya. Jadi di IND itu rata-rata average income itu 50 juta. Dan rata-rata aktivitas leader di IND satu hari itu rata-rata kerja 4 jam. Ya. Ada yang kerja sampai 12 jam, ada yang kerja 2 jam, ada juga yang nggak kerja, nggak tiap hari kerja, ada juga yang kerja sampai 16 jam, ya. Cuma secara rata adalah 4 jam per hari. Kalau kita hitung, rata-rata satu leader aktivitas di IND, mereka punya waktu kerja adalah 80 jam per bulan, ya. Jadi secara tidak langsung, nilai waktu leader IND secara average itu adalah 1 jamnya itu adalah 650.000, ya. Kalau kita 1 jam dikerja dibayar 650.000, menurut teman-teman di sini lumayan nggak? Lumayan banget. Lumayan ya. Nah, tadi yang jawab siapa ya lumayan banget? Yang jawab Sinta tadi. Bu Sinta ya, oke. Nah, 650.000 per jam lumayan. Itu pun kalau cuma kita kerja 4 jam loh. Kalau kita kerja 8 jam, ya hasilnya bisa beda gitu. Nah, saya mau ajak teman-teman di sini untuk coba berpikir gitu. Untuk di kondisi seperti saat ini, ya, kalau kita cari kerja, kita bilang, oke, gue mau dong, tapi gaji gue 650.000 ya per jam. Yang bisa pasti continue selama 1 bulan, kira-kira kerjaan apa? Bukan cuma sesekali ya. Oke, pokoknya continue nih, dikontrak selama kondisi pandemik ini. Misalnya contohnya kita prepare buat pandemik minimal sampai akhir tahun lah. Berarti masih ada kurang lebih 9 bulan lagi. Kita dikontrak, pokoknya dibayar 450 juta. Kira-kira perusahaan apa yang mau terima? Halo? Belum tahu, John. Belum tahu ya? Dulu. Oke. Ada yang tahu nggak?
Jadi dokter, John. Dokter, iya. Dokter, kondisi sekarang lebih banyak ke sosial. Takut Dan kena COVID John jadi dokter John. Generali lah. Sebenarnya dibilang ada gitu ya. Jual Bukannya nggak ada. sembako. Jual sembako bisa gitu ya. Banyak hal yang bisa diinin ya. Cuma kalau kita bilang asli buat 9 bulan, itu kita perlu benar-benar research benar-benar. Satu, kalau dokter, kita ada nggak skill-nya? Ya. Kedua, jadi relawan pandemik misalnya. Ya belum tentu dibayar, kan itu sosial ya. Ketiga, jualan masker misalnya. Ya, bisa nggak? Bisa. Keempat, jual-jual alat kesehatan. Bisa nggak? Bisa, gitu ya. Cuma kita nggak tahu, bisa jamin nggak sampai 9 bulan. Karena kalau kita lihat sekarang, kayak masker pun di Kota Bandung udah bikin sendiri maskernya. Ya. Dan yang lainnya. Nah, salah satu, kalau kita saat ini belum tahu, ya udah, kita nggak usah cari tahu dulu. Kita kerjain aja apa yang ada kita pegang sekarang. Which is yaitu generally gitu. Kenapa? Kalau tadi kan cuma average kerja 4 jam. Ya, kita belum melakukan benar-benar yang terbaik. Yuk kita coba sambil waktu. Kalau ternyata ini kondisi pandemik memang harus butuh sampai akhir tahun karena ada second wave dan yang lainnya, apakah kita benar-benar mempersiapkannya? Satu. Ya. Yang kedua, di kondisi 1 bulan kita sekarang work from home, pertanyaan kedua adalah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Yang ketiga, kalau menurut kita sudah memberikan terbaik, bagaimana hasilnya? Nah, yuk kita sama-sama bangunin singa dalam diri kita. Kenapa? Saya yakin di YND ini baru kalau secara kekuatan gitu ya, kapasitasnya 10 gitu. Cuma yang dikeluarin baru 1 gitu ya. Jadi belum all out gitu. Padahal kalau all out, berarti omset kita kali 10 nih teman-teman nih. Medan juga bisa lewat ini ya. Amin. Nah, Amin. amin ya. Nah, sadar guys, teman-teman semua, bahwa kondisi income yang kita dapat sekarang, itu cuma income renewal. Jadi kalau selama ini teman-teman sekarang ini kondisi pandemik, misalnya masih terima komisi, overriding gitu ya, kalau kita nggak ada produksi baru atau tim kita nggak ada produksi, itu yang kita dapat cuma income dari renewal. Which is itu adalah bukan hasil kerja kita saat ini, tapi itu hasil kerja kita yang sebelumnya. Jadi ayo kita sama bangun bahwa yang namanya income renewal itu nggak selamanya gitu. Kalau dari jualan 2 tahun, kalau secara yang kecil sampai 10 tahun. Kalau dari tim 2 tahun. Jadi kita perlu namanya ada omset baru untuk kita dapetin income kita. Kalau kita do nothing, ya, kita coba sama-sama berpikir ya, apa bedanya sama dengan orang yang di PHK? Saya ulangin ya. Kalau di kondisi pandemik ini kita nggak ngelakuin apa-apa, apa bedanya kita sama orang yang di PHK? Atau dipekerjakan di rumah? Nggak ada beda. Bedanya, kita masih terima uang. Bedanya di situ, teman-teman. Kalau yang orang di PHK, dia udah di PHK ya nggak dapat income lagi. Jadi tadi pagi ada sempat saya lihat dari Instagram gitu ya. Ada yang bilang gini, ya. Kondisi orang yang kena corona ya. Kondisi orang yang WFH, dia bilang gini, aduh bosan banget nih di rumah atau di kos terus. Kapan ya bisa ngantor lagi? Kemudian yang nggak WFH bilang gini, enak ya yang bisa kerja dari rumah, lebih aman. Kalau kita harus ke kantor terus, kalau ketularan gimana ya? Kemudian yang kehilangan pekerjaan bilang gini, enak ya masih bisa kerja, masih ada penghasilan.
ini kondisi mau mikir buat duit makan aja bingung. Ya. Yang kehilangan pekerjaan dan nggak kena corona, dia bilang, enak ya, coba kehilangan pekerjaan, nggak sampai kena corona. Nah, dari cerita ini kita bisa pelajari bahwa kalau kita saat ini masih sehat, seenggaknya kita syukurin itu gitu. Kalaupun kita sakit, ya syukurin kita masih tetap hidup. Yang penting kita jangan kehilangan harapan. Badai ini pasti berlalu, tapi kita harus benar-benar prepare. Karena kalau kita bisa bertahan di kondisi saat ini, nanti setelah lewat, kita akan jadi lebih gampang. Kenapa? Karena akan banyak kompetitor dari kita yang nggak bisa bertahan. Jadi kompetitor akan jadi jauh lebih sedikit. Tapi mereka yang bisa malah meningkat di kondisi seperti sekarang, ketika kondisi pandemik ini selesai, mereka akan malah bisnisnya growth-nya jauh lebih cepat dari yang nggak bertahan. Kenapa? Karena kompetitor jadi jauh lebih sedikit. Nah, kalau kita lihat, kita adalah apa yang kita pikirkan. Ada asumsi, ada fakta. Selling, recruiting, training, monitoring. Asumsi kita, semua klien sedang susah. Jangankan buat beli premi, untuk bayar premi lanjutan aja nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau nggak ketemu nggak bisa jual. Padahal faktanya adalah, ya ada bisnis yang susah, ada yang biasa aja, tapi ada juga yang naik. Ya. Selama kita ada aktivitas, pasti ada hasil. Kalau kita nggak bisa jual ke mereka, kenapa nggak kita coba tanya untuk kita rekrut? Dari teman-teman kadang berpikir, susah nih rekrut. Mungkin kondisi seperti itulah kondisi yang terbaik buat kita mau rekrut. Kemudian, kalau nggak ketemu nggak bisa jualan. Sekarang kita bisa pakai WA call, bisa kok ya. Recruiting. Kalau nggak ketemu nggak bisa recruiting. Teman-teman, saya himbau sekali lagi, kondisi saat ini adalah kondisi yang terbaik untuk recruiting. Kenapa? Karena teman-teman kita tuh jadi lebih hemat waktu. Tadinya dia perlu pakai waktu perjalanan, dia sekarang nggak perlu pakai waktu perjalanan. Tadinya yang kerjanya jadi banyak, sekarang jadi lebih sedikit. Ada juga sih jadi kerjanya lebih banyak. Tadinya orang yang John. apa? Apa kok? Training. Kita berpikir asumsinya adalah kalau kita nggak tatap muka, nggak bisa belajar. Nah, saat ini kita tatap muka. Ya. Cuma pakai layar aja bedanya ya. Faktanya, kita bisa lebih hemat waktu. Ya. Bayangin, kalau kita perlu kumpulin 20 leader ya, seperti hari ini. Berarti kalau misal rata-rata satu orang leader butuh waktu 1 jam buat sampai ke tempat meeting, sampai ke kantor, berarti kita sudah membuat 20 jam. Ya. Dengan kondisi seperti ini, 1 jamnya sama-sama dipakai, dipekerjakan, kita meeting 1-2 jam beres. Setelah itu, teman-teman bisa ada waktu namanya family time, teman ada bisa mau olahraga, ya, mau masak. Sorry Son, gue mute dulu ya. Nah, jadi kita bisa punya waktu malah lebih banyak. Monitoring. Apakah event meeting itu harus dilakukan secara tatap muka? Enggak, ya. Kita bisa lakukan secara online. Kita bisa bikin pantauan gitu, secara online. Dan kita bisa meeting unit 1 minggu 1 kali. Bahkan untuk agent pun kita bisa pantau mereka secara daily. Kadang bisa by telepon, kadang bisa by chat, sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Nah, gunakan faktor kali. Ya. Di kondisi seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kita perbanyak jumlah tim kita gitu. Nah, kalau teman-teman yang kemarin ada ikut bawa orang ke Angke gitu ya, yang belum di-convert untuk jadi agent, nah mungkin ini adalah sekarang waktunya gitu untuk convert mereka. Nah, dengan kita jumlah agent lebih banyak, case-nya akan semakin banyak. Ya. Akhirnya jumlah preminya makin banyak dan income-nya makin banyak. Jadi kalau kasarnya kita lihat tanaman yang tinggi sekali gitu ya, yang perlu kita perhatikan adalah sebelum mereka naik ke atas, tumbuhan itu, pohon itu, mereka tumbuh dulu ke bawah. Ya.
Kalau pohonnya bisa 1 meter, kemungkinan akarnya itu panjangnya lebih dari 1 meter. Supaya apa? Mereka kuat dulu gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau naik di bis ini, terutama di kondisi seperti ini, yang perlu kita benar-benar kuat adalah akarnya ini. Saya ibaratkan akarnya ini adalah rekrutan kita gitu. Kalau rekrutan kita cuma 1 dan dia nggak merekrut lagi, jadinya kurang kuat nih. Tapi kalau kita udah rekrutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan mereka juga merekrut lagi, akar kita kuat gitu. Mau dicabut pun juga susah gitu. Jadi kita pakai faktor kali gitu. Kalau tadi kita jual 100 juta cuma bisa 1 orang, sekarang kita coba berpikir gimana caranya buat mengcopy diri kita jadi 10 orang supaya masing-masing bisa jual 100 juta. Jadi hasilnya makin besar. Nah, saya ada buat namanya program 100 juta di rumah aja. Mau tahu nggak teman-teman? Mau banget. Nah, ini adalah program buat recruiting. Nanti materinya saya akan share, teman bisa mau capture, mau buat post gitu ya. Program 100 juta di rumah aja. Orang tanya, emang dapatnya berapa lama? 3 bulan programnya ya teman-teman ya. Emang seperti apa? Ini dapat insight juga dari Koharta, teman boleh beri plus buat dia ya. Nah, caranya adalah cukup 3 cara. 1 minggu, cari 1 klien yang nabung 28 juta 1 bulan. 1 tahun, sorry. Ya, 1 minggu, cari 1 klien yang nabung 28 juta per tahun. Kalau nggak 28 juta gimana? Cari 2 orang yang nabung 14 juta. Kalau nggak 14 juta gimana? Cari 4 orang yang nabung 7 juta. Kalau nggak 7 juta gimana? Cari 7 orang yang nabung 4 juta. Ya. Jadi, yang dijual apa? Saya bukan bicara produk untuk teman jual kesehatan, tapi saya bicara cuma produk yang paling gampang, yaitu produk secemerlang kristal. Ataupun cemerlang, ataupun kristalnya aja gitu ya. Kalau 1 bulan, ada 4 minggu. Berarti 4 kali 28 juta. Sama dengan 112 juta. Konsisten selama 3 bulan aja. Berarti omsetnya adalah 336 juta. Hasilnya apa? Kalau kita jual 336 juta, komisi untuk yang secemerlang ataupun kristal, itu kan 15% ya teman-teman ya. Itu berarti 50,8 juta. Dan secara tidak langsung, kalau mereka agent baru, berarti itu sudah mencapai 67. Tahunan ya, John? Iya, tahunan. Oke. Secara tidak langsung sudah mencapai 67,2% dia punya target get. Kalau teman perhatikan, target kita adalah 10%, 25, 30 kan? 9 bulannya 10, 25, 30. Berarti itu baru 65%. Ya. Berarti kalau dia udah capai ini, benar nggak? Get-nya sudah aman 9 bulan. Yang penting 1 bulan ada 1 case. Kalau kita kalikan, 1 bulannya 8,75 juta, 9 bulan berarti 78,75 juta. Berarti dengan cuma kerja 3 bulan, dia sudah aman dapat 129 juta. Nah, ini saya bohong sedikit nih ya. Tadi bilangnya programnya 100 juta. Dapatnya 129. Nanti kalau mereka ngerasa, ini kok transfernya lebih, teman suruh bilang aja kelebihannya transfer ke leader gitu ya. Nah, ini adalah sebagai agent. Bagaimana kalau kita sebagai seorang leader? Ya. Kita sebagai seorang leader fokus cari 4 orang yang menyelesaikan program 100 juta tersebut. Ya. Kalau udah ada 4 agent dan dia nggak melakukan, jangan dihitung. Ya. Result yang saya hitung, ini adalah hanya dari overriding tahun pertama ya teman-teman ya. Saya nggak hitung overriding tahun kedua, nggak hitung dari yang lainnya. Overriding dari produk kristal adalah 80%. Ya. Untuk produk cemerlang adalah 60%. Berarti kalau rata-rata adalah 70%. Ini contoh sebagai seorang BD. Kalau BM beda sedikit, IBD beda dikit, BM beda dikit lah, gitu ya. Kurang lebih bisa 60% sama 80%-nya. Kalau kita punya 4 tim, ya, yang mereka
melakukan hal yang tadi, kali 70%, kali 50,8 juta. Berarti, kita akan dapat 140 juta. Kalau mereka selesaikan dalam waktu 3 bulan. Berarti kalau saat ini, tadi yang teman-teman leader YND rata-rata income-nya 50 juta sebulan, mulai 3 bulan ini akan dapat tambahan income 50 juta 1 bulan. Kira-kira lumayan nggak? Lumayan, John. Lumayan ya, buat tambah-tambah beli masker lah ya. Nah, plus dapat bonus Star Leader Allowance 5% dari kita punya income. Kalau tadi teman punya income berarti udah 50 juta, berarti dapat tambahan 50 tambah 50 jadi 100 juta, dapat tambahan 5% lagi, dapat tambahan 5 juta lagi per bulan, yang which is disiapkan buat dana pensiunnya kita. Kemudian free 1 tiket leader conference, ya. Kemudian teman-teman sudah capai maestro juga secara unit, ya. Kalau kita saat ini seorang leader, ya, kita jangan pernah bangga kalau kita dapat tripnya itu dari jualan, ya. Kenapa? Kita leader atau produser gitu, ya. Kalau kita bisa dapat trip dari tim kita karena kita udah bantu tim kita, nah itulah kita dianggap sebagai kita seorang leader. Tapi kalau kita dapat trip dari jualan, itu kita dianggap hanya seorang produser, ya. Kalau dulu saya sempat di Pro gitu ya, mereka kalau leader yang dapat trip dari segi produser itu nggak dianggap, ya. Tapi kalau mereka yang dapat dari tim, nah itu baru yang benar-benar dihargain gitu. Kenapa? Karena mereka sudah effort untuk bantu timnya. Nah, kita coba lihat ya income structure-nya kita di Generali. Komisi 30%, bonus 12%. Sebenarnya adalah income kita tuh dari jualan tuh kurang lebih 42%. Tapi dari off-riding, di Generasi dan PLK, itu kurang lebih adalah 58%. Nah, pertanyaannya, selama ini waktu kita itu lebih banyak buat kita jualan atau buat kita rekrut atau monitoring ke tim? Ayo, kita pengen tahu. Dua arah ya teman-teman ya. Saya ini ngomong sendiri, bosan juga. Halo? Lebih banyak pakai yang mana teman-teman? Pakai yang bantu tim. Bantu tim. Yang lain? Jujur aja, nggak apa-apa. Semua lagi dicoba, John. Dicoba. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kondisi sekarang, ada tim, saya harus ngomong ya, yang memang kita mau ngomong pun juga udah percuma gitu. Memang mereka belum mau jalan saat ini. Nah, kalau yang kondisi seperti itu, kita bina relationship aja gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan dia memang mau jalan. Dan jangan kitanya yang malah baper. Oh, ini kok. Buka pintunya, suruh keluar, John. Kelamaan. Buang energi. Nah, kalau kondisi mau buka pintu suruh keluar, boleh. Cuma kalau kondisi saya pikir adalah ya dibiarin aja dulu. Kita nggak usah pusingin dulu. Bina relationship sebagai teman aja. Ya. Kalau dia nggak mau jalan pun juga, ya nggak apa-apa juga. Toh kita juga nggak rugi apa-apa. Tapi kadang orang tuh bisa dibilang, menurut saya tuh ada momennya masing-masing gitu. Kadang-kadang dia begitu dapat momennya, nah dia bisa jalan langsung cepat gitu. Nah, siapa aja kita bisa rekrut? Sekarang banyak banget ya. Satu, mahasiswa ya. Kenapa? Karena mereka suka nih. Kalau namanya kasarnya jualan tapi nggak perlu tatap muka gitu. Ya. Saya ada rekrut 2 orang mahasiswa, satu di Semarang, satu lagi di Jakarta ya. Itu saya cuma sampai hari ini yang di Semarang tuh baru ketemu 1 kali ya. Tapi lumayan case-nya udah ada 8. Memang secara angka mungkin bukan yang gede-gede, 500.000, 300.000 gitu ya. Tapi maksudnya mereka bisa jalan gitu. Materi saya tinggal kasih Google Drive, itu soal produk. Mereka mau belajar, tinggal lihat sendiri, ada yang nggak ngerti baru ditanya. Jadi sistem belajarnya saya anggap kayak kuliah gitu.
Ya, karena mereka memang masih kuliah kan. Nah, yang kedua adalah pengusaha ya. Kenapa pengusaha? Banyak klien saya yang saat ini terutama buka toko di Tanah Abang, Brotherland ya, teman-teman tahu ya. Itu sudah Suaranya mantul. Bro John. suaranya mantul ya. Jelas nggak sekarang, Bro? Jelas nggak ya? Kalian sih jelas. Oke, mantul ini mantap betul atau gemah? Mantap betul. Mantap betul. Yang kedua adalah pengusaha. Sama John. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah pengusaha. Pengusaha itu contoh teman-teman saya yang saat ini berjualan di Brotherland, Tanah Abang, ya. Mereka itu nggak bisa jualan kalau di sekarang. Mungkin Edison juga banyak ngalamin gitu ya, karena kan biasa orang-orang daerah, Kuntien atau apa gitu ya, mereka banyak buka usaha jualan di sana, konveksi. Nah itu mereka nggak bisa jualan. Ada yang tadi mungkin produksi baju, sekarang produksi masker, ya masker kain. Karena kalau dia nggak shifting, bisa mati gitu usahanya. Nah itu orang-orang seperti itu boleh kita ajakin. Kenapa? Karena mereka kalau di sekarang waktunya jadi lebih banyak gitu. Tadi perlu ke toko jam 6 pagi, pulang jam 2, jam 3. Sekarang jadi enggak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah korban PHK. Di Amerika itu udah ada sekitar 7 juta orang yang di PHK. Ya. Di Indonesia kemarin dibuka buat orang yang daftar PHK gitu, 2 hari udah keisi 3 juta orang. Ya. Dalam waktu 2 hari. Belum nanti kalau next-nya gitu, ke depannya ya. Kemudian adalah karyawan. Karyawan yang mengalami pengurangan gaji, ya. Karyawan yang saat ini waktunya jadi lebih banyak, kita bisa rekrut mereka. Kemudian profesional, ya. Dokter, kalau tahu teman-teman dokter gigi gitu ya. Tadi mungkin bisa 1 hari 8 pasien. Sekarang pasien juga takut dibuka giginya gitu kan. Kemudian ibu rumah tangga, ex insurance, atau orang-orang yang punya niat buat nolong dan donasi. Nah, teman-teman nggak usah semuanya direkrut gitu ya. Teman-teman coba review dulu. Dari timnya teman-teman, itu yang paling banyak jalan dan yang paling teman-teman cocok, itu apa gitu. Ambil aja satu aja. Contoh ya, kalau misalnya, let's say, saya gitu ya. Saya akan ambil dari sebanyak ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya akan cuma ambil 2 aja gitu. Mahasiswa dan pengusaha. Kenapa pengusaha? Kalau pengusaha, kita ngomong secara bisnis, dia hitungnya apa? Profit. Ya. Kalau di kondisi seperti sekarang, bro, kita bisnis yuk. Yang ditanyain apa? Modal. Modalnya berapa? Ya. Bisnis kita ada modal nggak? 225.000. Itu menurut saya bukan modal sih ya. Cuma prasyarat gitu. Kemudian yang kedua adalah break even-nya cepat. Ya. Jual sekian, dapat sekian. Kemudian yang ketiga, kalau pengusaha, kita tanya, kita misalnya usaha contoh Alfamart. Buka 1 Alfamart, keluar misalnya 2 miliar. Ya. Mau buka 10 Alfamart, berarti keluar 2 miliar dikali 10. Kalau ada bisnis yang bisa buka bahkan 100 Alfamart, 100 cabang, nggak perlu bayar 200 miliar, malah dibayar, kira-kira oke nggak? Di bisnis kita bisa rekrut sebanyak apapun, ya. Dan kita nggak bayar sesuatu gitu untuk membuka 1 cabang. Yang perlu kita investasinya adalah waktu. Makanya kalau kita ngerasa orang yang nggak cocok, ya nggak usah direkrut. Atau kalau perlu malah dikasih ke leader yang lain. Nih mau nggak nih? Ada agent seperti ini kondisinya. Saya sih nggak mau rekrut. Kalau misalnya dia sih mau jadi agent, kalau teman mau silakan ambil gitu. Ya. Nah, kemudian di kondisi seperti ini sekarang work from home, saya ada belajar namanya Ivili Method ya. Dulu saya ngerasa kerjaannya banyak banget gitu ya. Setiap hari kerjain sesuatu, tapi saya ngerasa kok resultnya belum tentu sampai yang signifikan gitu. Akhirnya saya sempat review gitu ya. Ini adalah teknik yang dipakai sama salah satu orang terkaya di dunia ya. Jadi dia sempat bagaimana sih cara ningkatin produktivitas gitu ya. Dia datang ke satu perusahaan, dia ketemu sama head-nya semua.
Dia cuma ajar 15 menit aja gitu ya. Ternyata dalam waktu 1 bulan, productivity perusahaan itu meningkat signifikan. Ya. Yang dilakukan apa? Adalah untuk meningkatkan efisiensi dari buat para tim dan mengeksplor cara yang lebih baik untuk membuat sesuatu itu menjadi selesai. Yang dilakukan apa? Easily method ini sebenarnya sangat gampang ya. Jadi di 15 menit itu si Easily cuma explain adalah daily routine untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama ya, yang dilakukan cuma ada 5 step, teman bisa catat juga atau di foto, di screenshot juga boleh. Ini yang saat ini saya pakai setiap hari ya. Ketika kita selesai dari kita sore selesai gitu ya, atau malam kita selesai kerja, tulis 6 hal yang paling penting yang kita mau selesaikan besok ya. Diurutkan dari yang paling penting ya. Tulis dulu 6, habis diurutin dari yang paling penting. Kemudian jangan tulis lebih dari 6 task ya. Jangan tulis lebih dari 6 task. Jangan tulis lebih dari 6 hal yang harus teman lakukan. Kalau contoh major kliennya siapa aja? A, B, C, D, E. Kedua, misalnya clean, siapa aja? Ya, ketiga, closing. Keempat, apa? Kelima, monitoring tim. Keenam, apa? Udah selesai. Jangan tulis lebih dari 6. Kenapa jangan tulis lebih dari 6? Karena kalau terlalu banyak, biasanya juga nggak selesai juga. Ya. Kemudian, prioritaskan dari 6 hal tersebut menjadi yang benar-benar penting dan urgent. Ya. Kemudian keesokan harinya, konsentrasikan pikiran teman-teman hanya di yang pertama. Sampai yang pertama itu beres, jangan pindah ke second task. Jangan pindah ke tugas yang kedua. Kemudian, yang keempat adalah pakai sisa hari untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada yang ternyata belum selesai, pindahkan itu buat menjadi 6 hal yang harus dilakukan di keesokan harinya. Lakukan proses ini untuk setiap harinya. Nah, teman-teman boleh coba. Ini saya ada pakai Trello, ada pakai Wonderlist juga. Jadi tinggal tulis 6 hal aja yang kita lakukan setiap harinya. Meskipun kalau udah beres 6, kadang-kadang saya ngelakuin hal yang lain juga gitu. Tapi yang penting 6 ini udah beres dulu. Nah, ini kayak contoh saya punya Trello. Jadi saya tinggal pindah nih to-do list-nya saya apa. Progresnya apa. Kemudian done-nya apa. Kalau yang perlu di-review, saya pindahkan ke review. Nah, 3 habits yang kita bisa pakai untuk meningkatkan kita punya produksi. Kita coba lakukan ini sama-sama 14 hari ya. Silaturahmi ya. Silaturahmi ada salahnya nggak sih? Tanya kabar, keluarganya gimana. Kita lakukan ini satu hari 20 orang. Ya. Nggak ada intention apa-apa dulu. Ya. Yang kedua, posting IG story sesuai dengan market. Kalau target market kita misalnya pasangan yang buat menikah, bahas tentang keuangan keluarga, bahas tentang asuransi, bahas tentang, tapi dari gaya bahasa orang yang sudah menikah. Yang ketiga, major atau update berita dari generali. Kasih poster di WA dan tanyakan ke existing client. Karena waktu sekarang kita silaturahmi, ada ke existing client, ada yang ke teman gitu ya. Kita bina terus ke mereka gitu. Lakukan ini selama 14 hari. Nah, kalau kondisi seperti ini yang kita bisa jualin apa? Siapa sih sebenarnya? Satu adalah keluarga, ya. Karena kalau orang nggak percaya, nggak tatap muka, akan lebih susah untuk mereka beli. Yang kedua adalah teman-teman, friends. Ya. Yang ketiga adalah friends punya family. Teman-teman kita kan punya keluarga lagi kan? Nah, itu yang kita bisa jualin. Kemudian family-nya kita punya friends lagi kan? Itu adalah orang yang kita bisa jualin. Ya, 4 hal ini. Dan hal ini juga yang bisa dijualin oleh agen-agen kita. Kenapa kita merekrut? Karena 4 yang kita punya ini terbatas. Ya, kalau kita merekrut, rata-rata 1 orang itu punya kurang lebih sekitar 200 teman. Ya, berarti kalau kita merekrut 10 orang, berarti database-nya kita yang tadinya cuma 200 jadi 2000. Ya, cuma kalau Bang Kiki sih kan temannya sendiri udah 2000 nih Abang ya.
Jadi kita pakai bener-bener family-nya siapa, friends-nya siapa, friends punya family, dan family punya Temennya friends. banyak, abang lu ini yang nggak mau bergerak. Ayo kita gerakin Bang, sekarang Bang. Siap, John. Laksanakan. Nah, ini adalah hasil, saya kasih teman-teman WA-nya saya gitu ya. Saya share screen aja. Ada dengan contoh saya pasang profile picture itu, ya. Ada yang tanya nih, mau ngobrol. Lu asuransi apa sekarang? Boleh. Generally, gue telepon ya, boleh kan? Jadi, karena kita bina relationship, maksudnya kadang-kadang nggak harus selamanya kita yang cari gitu. Mereka juga bisa cari. Nah, saya mau share sebentar screen-nya saya. Saya kasih lihat teman-teman yang susah gitu ya. Nah, supaya teman-teman bisa tahu juga gitu, closing-nya tuh sebenarnya dari mana gitu. Dan proses sebenarnya sepanjang apa. Ini dapat dari Instagram ya teman-teman. Jadi ada yang komen di Instagramnya Generali ID yang pas ada closing, ada produk kristal, ya dia komen bilang mau dong ketemuin ke agentnya. Ternyata setelah saya kontak, sebenarnya dia adalah agent Generali sebelumnya yang udah join jadi agent dan beli nasabah buat dia sendiri. Saya kasih lihat teman-teman historinya supaya teman-teman bisa tahu juga ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak ya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Ini kalau teman lihat tanggalnya 10 Maret 2020. Dia minta ilustrasi, saya kirimin. Dulu dia bikin polis, dia bilang polihin, oke, saya layani. Setahun ada, kita bantu telepon ke General Lab sekian, udah beres. Bantu pulihin juga ya. Bilang mau transfer tuh ke rekening saya. Karena dia nggak ada BCA. Dia nggak jadi transfer. Dia kasih ID segala macam. Kirim data, nggak bisa. Dia tanya, berapa nomor rekening? Saya suruh transfer langsung kan. Dia tanya rekening saya, nggak ditransferin juga. Saya transfer 12 juta, nggak ada kabar gitu. Sering nggak teman-teman namanya di read aja gitu kayak koran? Sering banget. Ya udah nggak apa-apa ya. Jangan Bukan baper sering aja. lagi. Nah, terus dia bilang mau deposit 100 juta, kalau 1 M berapa? Jadi cuma ngomong-ngomong aja gitu. Terus minta naikin lagi jadi yang ke gold. Padahal saya juga tahu gitu kondisinya keuangan dia seperti apa gitu. Panjang nggak jadi. Ini mau masuk nomor Telkomsel ada, bikinin lagi. Lagi promo minta cemerlang yang cover 1 M 3,3 juta. Kok preminya mahal ya? Bolak-balik lagi gitu. Ya udah. Apa banyak maunya ya, John? Iya, akhirnya ya udah. Dia bilang, ya udah kan dia udah jadi agent. Akhirnya dia jadi agent tapi cuma buatin doang apa? Istrinya jadi agent tuh. Akhirnya masuk. Ya udah dia suruh ambil buat diri sendiri aja karena saya pikir nanti ini kliennya repot, biarin yang repot dia sendiri aja gitu. Nah, ini yang satu ya. Tesia siapa ya? Tesia Wulandari. Ada yang punya leader Tesia Wulandari? Teman-teman? Nggak tahu, John. Nggak tahu ya. Saya accept. Hai Tesia. Nah, terus ada lagi nih. Ini bukan dari Maret ya. Dari tahun kemarin teman-teman ya. Dapat dari mana? Instagram.
Pertama mau masuk GMP. Sampai sekarang belum masuk nih. Jadi saya pengen kasih teman-teman bahwa kalau teman lihat leader siapa atau agent closing, kadang-kadang itu jangan coba lihat closingannya aja gitu. Saya mau kasih teman-teman nih malah yang parahnya gitu. Saya dapat nomor dari tim W, perkenalan nama saya Joni. Oke. Ini tanggal 23 Juli teman-teman, 2019. Ya. Bikinin. Mau diproses nggak? Belum. Cuti lagi 6 bulan, Jakarta yang transit, dia tinggal di Papua. Pelajarin dulu. Per bulan aja, butuh penjelasannya. Juli. Desember. Happy New Year. Ya. Jadi lupa asuransinya, tunggu ya. Lagi di mana? Kerja lagi banyak. Oke. Saya pelajarin yang kemarin. Oke, nggak apa-apa. 3 juta dan yang lainnya. Belum sempat. Kasih data istri. Bikinin 250 juta enggak, sekarang belum dibalas. Nah, maksudnya yang saya mau kasih tahu adalah kalau kita udah bikin to-do list gitu ya, kita udah nggak usah pakai perasaan lagi gitu. Maksudnya kalau mereka nggak balas gimana? Ya udah, kita cuma melakukan job kita aja gitu. Kalau mereka responnya gimana itu udah pilihan dari mereka gitu. Tapi ada nggak yang closing? Ada juga gitu. Cuma maksud saya mau kasih tahu adalah yang kita lakukan adalah kita fokus apa yang kita bisa kontrol. Kalau ternyata itu udah di luar dari apa yang kita bisa kontrol, ya udah biarin aja gitu. Suaranya hilang, John. Apanya? Suaranya hilang. Suaranya hilang ya? Sebentar ya. Share screen yang lain ya. Jadi kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Kayak kondisi corona ini kan udah di luar dari kontrol kita kan. Ya udah biarin aja. Tapi kita coba bisa fokus nih yang kita bisa kontrol apa. Kita monitoring, kita lakukan kerja 8 jam atau 4 jam minimal ya rata-rata. Nah, kenapa kita pakai buat rekrutmen? Karena rekrutmen yang bisa bantu kita untuk nambah database baru dari mereka gitu. Kalau buat rekrutmen, yang kita lakukan apa? Sama, silaturahmi juga. Ya. Posting kayak IG Stories, Social Market, bahas tentang peluang kerja. Kalau misalnya milenial, kita ngomongin apa? Tentang lingkungan kerja yang asik, kekeluargaan, traveling, major update. Nah, kita lakuinnya di bawah santai aja gitu. Ajakin mereka, oh ini ada nih peluang nih. Atau yang mungkin kita udah sempat cerita gitu ya. Ajakin mereka gitu. Sekarang lagi ada program nih 100 juta, ikut yuk. Caranya gimana? Gini. Sekarang bahkan orang bisa jualan dulu, nggak perlu aja teman-teman ya. Karena lagi bermasalah gitu. Lagi disuruh stop dulu gitu. Tapi sampai tetap bisa daftar secara online. Nah, jadi kita pakai kesempatan ini buat mereka untuk maju gitu. Ya. Buat kita rekrut. Kalau kita sekarang rekrut nih, sekarang kita rekrut 10 orang. Ya udah, kita rekrut aja dulu. Toh mereka yang bayar, mereka yang iniin, nanti baru kesaring. Cuma dari awal udah harus ngomong ke tim rekrutnya itu adalah bahwa mereka ikuti nih. Nanti saya ada lagi susun gitu ya. Kalau teman mau pakai, saya udah susun buat yang materi produk generalis semua tuh. Nanti saya share Google Drive-nya ke teman-teman. Jadi bisa di-download, bisa dipelajarin gitu ya. Cuma jangan kirim ke kompetitor ya teman-teman ya. Nah, fokus kita sekarang apa sih? Sebisa mungkin malah kita mau ajak teman-teman fokus di recruiting dan monitoring. Ya. Kenapa? Karena orang yang kita rekrut baru, mereka punya family-nya lagi yang baru, mereka punya darah segar lagi, mereka punya teman-temannya lagi. Ya. Jualan boleh nggak? Boleh, gitu ya. Cuma tugas kita sebagai leader sebenarnya adalah recruiting dan monitoring. Ya. Monitoring kita punya direct unit,
ya. Kalau teman-teman misalnya kita bantu monitoring bareng-bareng, kemarin ada sempat purpose juga gitu ya ke Koharta gitu ya dan tim kerja. Boleh nggak kita bikin daily meeting? Cuma daily breakfast gitu ya setiap hari, daily brunch setiap hari 10.30 sampai jam 11. Di mana nanti yang dibahas cuma 15 menit materi, kemudian nanti sharing dari orang yang closing. Nanti teman-teman bisa bawa agent teman-teman yang baru masukin ke sana gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi. Tugas teman-teman cuma kasarnya antar anak sekolah gitu. Antar mereka masuk, kemudian udah nanti akan diajarin tuh disusun. Kita mau coba tes jalan 1 minggu dulu. Mau orang baru, mau siapapun, 10.30 sampai jam 11 aja. Nah, let's kill the giant ya. Giant paling besar di kondisi sekarang sebenarnya bukanlah corona ya, tapi adalah pola pikir kita sendiri. Kita yang membatasi diri kita sendiri. Kita harus buang itu jauh-jauh. Kita bunuh itu sekarang ya. Kenapa? Karena saya yakin potensinya END ini belum dikeluarkan secara maksimal. Teman-teman belum memaksimalkan potensi yang ada dalam diri teman-teman. Kalau teman-teman bunuh itu, ya, saya yakin hasil kita nggak akan segini gitu. Nah ini saya jadi ingat nih ya sama teman-teman ya. Ini waktu pas ke Korea gitu ya. Ada Kiki Sung, ada Melisa, dan yang lainnya ya. Ini ada Bu Anti nih. Hampir lepas jilbab dia di Jerman. Oke. Dari saya, itu aja teman-teman. Akan lebih baik supaya kita dua arah. Teman-teman, ada yang mau didiskus atau mau ditanya nggak? Halo teman-teman. Teman-teman nggak ditinggal masak kan nih ya? Enggak, John. Enggak, Ada John. John dengerin John nih. Tetap stay kok, John. Denger nih, John. Dengerin Bener, Bener, apa Pak. makan juga makan. Bener, sambil denger tapi. Bener. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya dari teman-teman ada feedback apa nggak? Atau ada yang mau ditanya, ngobrol. Kita ngobrol aja ini. Masih ada Iya, waktu 40 menit kok. Dari Manti boleh? Ya, tadi Atau Kalia sih itu ya. Lihat yang Joni sharing tuh yang di WA itu. Jadi tadi sekali cuma narik simpulan gini, oh iya, bener gitu. Jadi ternyata memang kita nggak bisa ngelihat hasil yang didapetin aja gitu. Kayak seorang Joni kan kalau mau dibilang kalau closing dapat closingan gitu kan, atau nasabah tuh jarang lah, mungkin sedikit banget gitu ya yang premi-premi kecil atau case-case kecil gitu. Tapi ya itu tadi ternyata seorang Joni aja bisa ngalamin yang kayak gitu tadi. Teman yang kita ajak chatting itu cuman kayak baca koran kayak gitu kan, terus nanya segala macem, tapi endingnya ya ntar dulu deh gitu kan, jadi kayak PHP. Dan itu ternyata seorang Joni juga ngalamin yang kayak gitu, pasti yang lain juga sama, apalagi kayak Kak Lia gitu kan. Ya belajar juga, maksudnya ternyata memang benar kita nggak harus komunikasi sama orang-orang itu hanya mengenai generalnya aja, jadi mungkin banyak hal yang kita bisa sharing atau komunikasi sama mereka gitu ya John ya. Iya. Kayak gitu. Tadi sih pas kalian lihat yang Johnny sharing, iya juga sih ya. Kadang kita tuh kayak udah dapat kayak gitu, masa udah direspon yang cuma gitu aja langsung capek banget ya, males banget ya gitu. Jadi suka ngedrop gitu kan, suka ngedown gitu loh. Dan tapi ternyata ya seorang Joni pun ngalamin hal yang kayak begitu gitu. Tadi kayak tarik kesimpulan dari apa yang Joni sharing tadi sih. Gitu. Nah, ya paling yang kalau kalian mau tanya tuh untuk apa ya? Untuk tetap kita stay semangatnya benar-benar yang tetap tinggi itu. Joni selain ya kita dari diri sendiri, Joni bisa kasih apa gitu untuk supaya kita tetap menghadapi orang-orang yang seperti itu, kan belum tentu juga mereka kita rekrut pun mereka oke gitu kan. Nah, Joni bisa kasih tips-tips apa gitu? Oke. Yang satu atau adalah masukan. Kemarin saya ada baca satu buku gitu ya.
Dan saya cari tahu sebenarnya downside of sharing apa sih? Kekurangan dari sharing apa sih? Ternyata nggak ada. Ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah, terutama di leader IND adalah kita lebih sering kumpul. Lebih sering saling sharing nih. Kalau kita ngerasa kayak susahnya ini cuma sendiri gitu ya, kita ngerasa berat gitu. Tapi kalau kita ngerasa sekarang kita susahnya juga bareng-bareng, tetap susah gitu ya. Tapi bareng-bareng itu beda gitu rasanya. Jadi adalah kita lebih sering kumpul nih teman-teman. Makanya saya lagi coba mau coba create, nanti kita sama-sama. Kita coba nggak usah panjang dulu, 7 hari dulu lah. Kita bikin kelas online, cuma di luar dari hari Senin sama Sabtu ya, berarti ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu nggak usah gitu ya, Minggu teman-teman ke tempat ibadah masing-masing aja. Nah, kita jam 10.30 sampai jam 11 nih, kita kumpul aja. Sharingnya nggak usah panjang, 15 menit aja. 15 menit materi, habis nanti ada yang sharing dari closing. Karena dengan kita saling sharing, saling menguatkan, itu auranya beda gitu. Supaya kita nggak ngerasa nih kerja ini sendiri gitu. Terus kalau misalnya Sharing is caring. yes, betul. Kita downside-nya tuh nggak ada sama sekali gitu. Tapi kalau kita nggak sharing gitu ya, kayaknya tuh ya udah gitu, kerja cuma sekedar cari duit aja gitu. Beda gitu. Nah, kalau kita misalnya klien yang misalnya belum ini, yang kunci cuma satu doang nih. Kita ingat, coba kita tanya balik, waktu pas kita mau join bis ini, alasan kita apa? Apakah alasan kita buat keluarga kita, ya? Atau alasan kita buat bantu orang? Atau alasan kita buat jadi diri kita yang terbaik, buat terus upgrade diri? Atau buat tim kita? Atau mau jadi anak kebanggaan buat orang tua kita? Kita coba tanya balik, waktu pas kita join di awal, itu buat siapa gitu? Jadi kalau kasarnya mohon maaf nih, cuma WA nggak di-read, kita jadi maksudnya mundur gitu ya. Menurut saya kurang pas gitu. Jadi kalau WA nggak di-read, ya bodo amat. Dalam arti kita tetap aja kasih yang terbaik. Batu ya teman-teman ya, sekeras apapun, kalau ditetesin sama air, itu hancur juga. Bukan begitu Ibu Melisa? Betul sekali. Kali wakilin deh Bu Melisa. Bener loh, John. Ah, itu dia muncul. Tuh. Jadi kalau misalnya ternyata memang mereka nggak respon, kalau kita tetap kasih respon yang terbaik, mereka jadi bingung, ya. Ini orang kenapa udah ditolak, malah dikirimin makanan gitu ya? Dia nggak tahu biar diabetes, kolesterol gitu kan? Jadi dia agak sadar gitu sama kesehatan. Iya, benar banget. Nggak apa-apa. Yang penting kan sebenarnya yang saya lakukan adalah cuma melakukan to-do list aja. Saya udah bikin list. Niat. Ya udah saya kerjain aja. Tadi yang saya kasih lihat teman-teman adalah yang 1 tahun, ada yang cuma 4 bulan, yang 3 tahun, 5 tahun itu juga banyak teman-teman. Kan tugasnya cuma follow up. Oke, hari ini saya cuma kontak 20 orang. Ya saya kontak aja 20 kan. 20 yang sudah di maintenance dan 20 yang baru. Jadi kalau memang mereka belum mau, ya udah. Maksudnya ngapain dipusingin gitu. Jangan berpikir, jangan dibawa perasaan lah gitu. Ya, nanti sakit sendiri gitu. Dede dong, Dede. Dong, Dede, Dede. Tapi tetap terus di maintain ya John. Iya di maintain. Yes, Saya gimana nih? Even itu udah 5 Paham, tahun, Bang. 6 tahun gitu ya. Kan saya cuma masukin itu dulu Iya ya. kalian. Pokoknya kalau saya pegang incar satu klien, itu harus masuk. Ya. Kalau saya ada WA harus masuk. Mau dia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Either mereka yang meninggal dulu atau saya yang meninggal dulu. Ngeri. Setuju. Ya. Dan sampai saat ini semuanya masuk, ya. Yang lainnya gimana? Belum. Ya, bukan enggak loh ya.
Belum, saat ini belum. Tapi di saat yang belum aja, ternyata dapat datang leads baru. Teman percaya nggak namanya Mestakung, ya? Alam semesta mendukung. Kadang saya ngelakuin hal yang bagus untuk klien yang nggak mau, tiba-tiba ada dari entah dari mana berangkat, WA saya, saya mau dong insurance. Buat anak gue sekarang berapa ya? Padahal saya lakuinnya bukan ke mereka gitu. Saya lakuin ke klien yang lainnya. Kan udah jadi habit gitu. Dede boleh sharing nggak? Kita pengen sama-sama sharing dong. Kan kita masih ada 30 menit nih. Lagi nggak ada yang bisa di-sharing ini, gue cuma jadi bisa pendengar dulu aja. Gak apa-apa, sharing-sharing aja. Kan nggak harus ini. Kita kan pengen tahu juga kabar gimana, ototnya gimana. Muscle-nya gimana, Dek? Gitu kan? Pak Joni, mau Ya. tanya dong. Boleh. Tadi katanya di-mention, mungkin saya miss ya. Maksudnya kalau calon agent yang belum punya, belum lulus AAJI atau belum ada kode, emang bisa jualan? Iya. Kan ada memonya kan? Gitu. Oh, oke. Yang- Boleh. Maksudnya yang dia para udah guild ya. daftar dulu. Udah daftar, ada bukti iRecruit. transfer AJI. Oh, jadi harus udah daftar iRecruit. Gitu. Iya. Dan ada bukti AJI. Ada bukti transfer AJI-nya. Ah, Walaupun belum ujian. betul. Oh. Tapi nah, selama syarat- pandemik ini aja, Bu ya. Oh, oke. Maksudnya bukan Ya. seumur hidup gitu. Dan Ya, nanti 2 komisi bulan maksudnya harus habis AJI. Habis Tapi komisi itu ditahan mereka kan, Pak? harus ujiannya kapan? Maksimal 2 bulan. Oh, maksimal 2 bulan. Oh, jadi bisa ya? Yang ada Maksudnya, memo dari proses- Paragil ya. Yang dikirim ke grup. Oke. John, Saya itu mungkin miss ya. Jadi kalau seumpama dia, nah berarti dia pakai kode yang udah keluar dari iRecruit itu, kode agentnya. Kode agentnya dia yang dari iRecruit itu kan di iRecruit biasanya kalau kita daftar iRecruit ya, kan dia keluar tuh kode agentnya. Cuman kan dia belum ujian AAJI aja gitu. Jadi Iya. pakai iya itu kode ya agentnya kalau- itu, oh, Say. Ya. Oke, John, oke. John, Ya udah. itu yang kalian juga mau tanya kalau yang mobile exam itu? Iya, pakainya nanti mobile Bukan. exam. Iya kan? Nah, cuma maksudnya kalau dia udah ada case, bisa langsung disikat dulu gitu. Tetap nanti harus Oke, ujian iya, juga. iya. Oke. Jadi walaupun belum masuk di daftar mobile exam, dia tetap bisa submit gitu ya, nggak kayak sebelumnya kan yang bukan kondisi pandemik ini kan nggak bisa submit kalau belum ada license-nya kan gitu ya. Iya. Ini saya kirim yang dari Oke. Paragil ya. Tapi itu kan Pak Joni kalau dia boleh submit diproses betul, tapi kan selama dia belum ada resminya AJI ID lulusnya berarti dia tetap komisi ditahan kan Pak? Iya, betul. Oke, thank you. Jadi kasarnya kita pakai sistem Tokopedia. Mulai aja dulu. Ya. Oke. Oke, thank you. Thank you, John. Yang program 100 juta ini kita sama-sama ramai ini, teman-teman. Buat kita rekrut. Saya pengen dengar suara yang lain dong. Taufik. Kau Taufik. John, majuin sekali lagi itu dong, yang tadi tuh yang program 100 juta tadi. 100 juta. Nah, tadi kalian belum sempat capture itu. John, Iya. gua kan belakangan ini gini, kebanyakan mostly mereka tuh kayak mau cari duit tambahan, tapi mereka tuh bingungnya gini, kebanyakan mereka kalimat mereka tuh gini, aduh, kondisi kayak gini, nyari orang yang mau nabung, mana ada yang mau nabung, katanya gitu. Nah, gua tuh bingung jadi gimana caranya merubah mindsetnya mereka ya gitu. Padahal gue sih sebenarnya udah jelasin segala macam bla bla, tapi mindsetnya mereka tuh yang mikirnya
susah loh, ini lagi susah gitu. Terus gue harus nyari orang yang mau nabung, siapa yang mau nabung gitu. Itu harus gimana ya? Tips ngomongnya, John. Tips ngomongnya ya. Sama kayak kita HO, Cijen. Iya, setuju. Apapun yang dia ngomong, apapun keberatan dia ngomong, kita ngomong, iya, setuju. Ya. Kondisi sekarang memang lagi susah. Ya. Banyak orang yang susah. Tapi kalau menurut lu semuanya susah atau ada yang malah profit juga ya? Atau ada yang nggak kena pengaruh? Oke. Enggak, besok atau Bapak. Nah, pasti kan dia bilang, ya enggak juga sih, ada juga yang bisnisnya malah naik. Ada juga yang malah biasa aja. Ya udah, kalau gitu, yang bisnisnya naik dan biasa aja, itu yang lu jualin. Yang kondisinya lagi susah, lu ajakin dia untuk dapetin program 100 juta juga. Supaya nanti lu naik ke manajer. Nah, biasa gue suka challenge, Cijen. Oke, menurut lu kan yang susah banyak kan? Ya, terus? Coba ya, sekarang jangan pakai asumsi. Kita coba tes program 1 bulan, 30 hari. Ya, lu monitoring nih, Cijen, per hari. Coba lakuin apa yang gua suggest. Setiap hari tanya kabar orang. Jadi hari pertama nih, jangan langsung tiba-tiba langsung tiba-tiba jualan gitu. Ibarat kayak teman-teman tuh mau kontak mantan gitu ya. Mau ngajak mereka balikan, mantan. Ya, ini nggak ada gurunya nih, padahal gurunya lagi ngajar di tempat yang satu lagi nih ya. Nah, mau kontak mantan, balikan. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kontak, langsung bilang, kita balikan yuk, benar nggak? Iya. Ya. Ngomongnya apa dulu? Gimana kabar? Makan yuk, benar nggak? Ketemuan dulu dong. Ya. Nah, hal ini juga yang si agent harus lakukan ketika mau melakukan penjualan. Kalau dia udah lama nggak kontak orang, berarti kan orang ini cold kan, dingin kan. Jangan tiba-tiba langsung ditawarin produk ke jualan. Mental lah. Dibikin anget dulu, ya. Jadi nyaman ngobrolnya, ya kan? Kan satu hari cuma ini, bangun hubungan dulu. 20. Kalau tiap hari bangun 20, itu 30 hari udah ada 600 orang dibina hubungan, Cijen. Udah mulai anget, ngobrolnya udah enak, barulah masuk ke produk. Kenapa orang banyak agent yang mental? Karena dari orang yang udah lama nggak kontak, langsung disikat ke produk. Orang males. Ya. Nah, orang langsung kalau dia bina kayak gini, ilfeel ya, ilfeel. 1 bulan nih, Cijet. Kalau gini, orang Indonesia itu kita nggak enaknya apa? Orang Indonesia itu care gitu ya. Kalau bahasa negatifnya kepo gitu ya. Kalau teman tanyain dia kabarnya gimana, dia akan tanya balik kabar teman-teman gimana. Kalau dia teman-teman tanya dia kerjaannya bagaimana, dia akan tanya balik, lu sekarang kerjanya ngapain? Kalau lu nanya, lu sekarang kerja ngapain? Sibuk apa aja? Dia akan tanya hal yang sama. Jadi itu kita beruntung gitu di Indonesia. Buat approaching itu lebih gampang gitu. Nggak harus selamanya pakai WA yang formal. Dari IG story aja gitu. Yang lagi fun-fun, enak ya makannya bakmi. Kalau teman seneng makan, ya posting makanan, di mix aja gitu. Jadi di bawah yang ya biasa aja gitu. Nah, dari mereka udah nyaman, baru pelan-pelan masuklah ke produk. Kalau mereka yang ngerasa susah, ya kita ngomong, sekarang emang kondisi susah. Tapi kalau lu nggak ngelakuin apa-apa juga, ya lu lebih susah. Lu pilih mana? Mending susah terus, lagi kondisi susah, lu susahnya nggak lama-lama, atau lu susah terus selamanya? Kalau mereka yang udah susah terus dia nggak mau susah, Cijen, lupain aja. Iya. Kalau itu sih baik emang. Baik. Jangan jadiin suami juga, Cijen, kayak gitu. Enggak, jadi agent aja susah, apalagi jadi suami. Iya. Nah, lu filter jadi suami dari jadi agent lu, Cijen. Wah, ini ngebahasnya udah suami nih. Kita mendengarkan. Tapi dari beberapa aplikasi kan gue ada kenal orang gitu kan, dan
ya begitu, maksudnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus kan gue sering pasang status di WA, jadi mereka kan ngeliat, dan akhirnya Indian mereka nanya kan. Nah, banyak yang tertarik, cuman ya itu masalahnya mereka tuh bingung gitu. Nah, ya bener sih kata Joni, mesti handling objection-nya ya kan nggak semua orang susah juga gitu. Ya sih itu yang bener. Handling objection kita setuju dulu dari mereka, Cijen. Setuju, Ya, ya. kemudian bikin pertanyaan, kasih contoh cerita, sikat. Kalau mereka bilang, ah gue nggak yakin nih, ya udah lu nggak perlu yakin dulu, tes aja dulu 30 hari. Oke. Atau nggak usah 30 hari lah, 7 hari dulu lah. Ya, 7 hari untuk dia mencoba gitu kan. Ya, coba aja lakuin dulu gitu. Kalau memang ternyata lu ngerasa nggak ini, ya cuma at least kasih waktu 1 bulan lah. Rata-rata agent yang gue pegang 1 bulan tuh udah pasti closing agent minimal 4. Nah, nanti supaya kita lebih gampang, kita coba nih sama-sama nih. Mulai minggu depan, di hari Selasa, kita bikin kelas. Pokoknya setiap hari 30 menit aja, Cijen. Mereka yang nanti lo undang mau jadi calon agent, invite aja ke situ. Mereka belajar tuh. Pokoknya sehari 30 menit. 15 menitnya sharing, nanti ganti-gantian gitu ya. 15 menitnya sharing dari yang closing, dan boleh tanya jawab. Tapi selesai nggak selesai jam 11 tutup. Gitu. Oke. Jangan lebih dari 30 menit gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang invite aja. Ini ada program 1 juta di rumah aja. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut, DM gitu. Jangan dibuka semua gitu ya teman-teman ya. Pasangin ini di share. Yang slide John tadi, tolong sharing ya di grup. Ya, ntar di share Cijen. Thank you. Yang lainnya teman-teman, mau dengar kabar dong, Bu Janet. Kenapa Pak Joni? Iya, gimana so far? Kita pengen ngobrol-ngobrol. Cimel gimana Cimel? Halo. Ya. Ya Pak. Ya, boleh sharing dong Bu. WFH gimana? Apa yang dilakuin? Selama WFH itu, jadi saya kebetul ada nasabah saya 4 tahun yang lalu. Nah, suaminya kemarin pasang ring di Mount Elizabeth. Itu sebulan yang lalu masuk. Nah terus klaimnya itu di-approve sama Generali, dia jadi happy banget. Wah. Nah, jadi dia pasang 7 ring loh. 7 Bu? Suaminya. Bonusnya banyak itu. Nah, itu yang... Nah, jadi dia akhirnya referensi kokonya. Jadi suami istri, kokonya sama istrinya sama anaknya. Itu dia referensikan. Karena dia happy dengan terbukti bahwa kita tuh pegang janji gitu loh. Wah, itu sih yang saya share. Terus kemarin ya ada sepupu juga telepon, dia tanya untuk tabungan buat anak ya. Dia lagi pilih tabel sih. Mudah-mudahan nanti ya dalam 1-2 hari ini sih dia bisa ambil yang pilih yang mana. Itu sih. Saya sih lihat rasanya kalau udah yang penting sekali aja teman-teman ya, sekali aja. Kalau udah merasa sekali closing rasanya penasaran terus gitu. Saya rasa sih gitu, John. Oke. Oh, mantap. Mudah-mudahan sih untuk next-nya masih ada lagi sih. Lagi di follow up sih. Oke. Yang lain? Hergawati? Hergawati ada? Ibu Ira? Ini waktunya sekarang kita saling sharing nih, saling menguatkan. Curcol dikit boleh lah ya, tapi jangan masalah keluarga ya. Nggak ada? Ita, udah lama nih nggak dengar kabar Ita nih.
Apa kabar Joni? Baik, Ita. Ita kemarin closing nih. Jago banget nih. Ya, itu kebetulan John. Wah, mau dong sharingnya gimana closingnya? Apa yang dilakuin? Kok ini hebat? Itu prospekan tahun lalu sih Prospekan tahun sebenarnya. lalu? Jadi, Wah, mantap. iya. Ya, kayak Joni bilang, pokoknya kalau udah minta ilustrasi, udah nanya macem-macem, dan yang lain-lain, kan kadang kita di PHP kan, bilangnya oke, ntar ngasih kabar, gitu kan, ya udah, nggak usah patah semangat juga. It's okay, maksudnya simpen aja dulu, tetap di, ya, say hello, gitu kan. Kan kadang kalau kita bolak-balik nanyain, gimana jadi apa enggak, biasa kan suka kayak ngeles menghindar gitu kan gitu kan. Terus ya udah tetap ngasih kabar, say hi, ngobrol-ngobrol gitu kan, jarang-jarang. Terus tiba-tiba ya dia malah WhatsApp sendiri, dia yang inget sendiri, asuransi yang kemarin gimana ya gitu. Jadi emang ya mungkin relationship itu ya penting lah ya, sangat gitu kan, untuk nge-build dan tetap bilang bahwa gua akan selalu ada buat lo, walaupun lo nggak ngambil sama gua, is okay, nggak apa-apa gitu loh. Jadi bukan berarti bahwa setiap orang itu harus ngambil asuransi sama kita gitu loh, tapi kalau buat gue build relationship, entah itu dia punya saudara, kerabat, atau yang lain-lain, yang ujung-ujungnya coba deh tanya sama si Ita, gitu kan. Padahal anaknya agen prudensial, jujurnya. Padahal anaknya agen prudensial, tadinya mau gue rekrut, cuman udah telat, gitu kan. Wah, hebat banget ini. Pas gue mau rekrut, tahun lalu tuh yang pas gue ke Semarang, dia baru ujian AJI dan baru closing kan, beberapa gitu kan. Terus dia bilang, ntar dulu deh soalnya aku juga ini nggak terlalu ngejalanin. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ujung-ujungnya malah nyokapnya tetap ngambil sama gue gitu kan. Jadi ya build relationship itu penting lah ya gitu. Oke. Thank you Ita sharingnya. Thank you John. Nah ini kan kalau nggak ditunjuk nggak ini nih. Jessica boleh nih, Jessica nih. Ada Jessica? Ibu Tesia boleh? Hah? Halo? Iya, kok mana hilang suaranya?